Kasih karunia dan kebaikan Tuhan bersama dengan kita semua, dan kita bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Ketika kami menikmati kasih-Mu Tuhan, kami patut bersyukur, berterima kasih kepadamu. Dan kami juga ingin memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, agar firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 8 ayat 1 sampai 13. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah menuliskan di hati. Saudara-saudara, berbicara tentang ukiran bukanlah hal yang baru bagi kita. Ukiran itu berkaitan dengan keindahan dan tidak dapat dipisahkan dengan siapa yang mengukirnya. Kualitas sebuah ukiran sangat tergantung kepada sang pengukirnya. Lalu bagaimana kalau Tuhan yang mengukir hati umatnya? Saudara-saudara, melalui imam besar Yesus, Allah menghadirkan pelayanan yang jauh lebih mulia daripada pelayanan di kemah suci yang didirikan manusia. Pelayanan Kristus bersifat langsung dari tahta Allah.
Hasil dari pelayanan Kristus sebagai imam besar adalah perjanjian yang baru yang menggantikan perjanjian Sinai. Walaupun isi kedua perjanjian sama, saudara, yaitu hubungan Allah dengan umatnya, namun kualitas relasi yang dihasilkannya sangat berbeda. Perjanjian Sinai menorehkan hukum Taurat di atas loh-loh batu, sedangkan pada perjanjian yang baru terukir di dalam hati umat Allah. Itu sebabnya umat perjanjian baru dimampukan untuk menaati firman Tuhan dan menjalani hidup kudus yang berkemenangan di dalam Kristus. Saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Dialah imam besar yang telah mendamaikan kita dengan Allah melalui kurbannya di kayu salib. Saudara, hidup kita telah diperbaharuinya dan telah berdiri di atas dasar anugerahnya. Ia menginginkan agar kita mewartakan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang masih dibelenggu dosa dan masih terikat dengan ritual masa lalu yang tidak dapat memberi kepastian hidup. Saudaraku, Allah telah menuliskan hukum-hukumnya dalam hati kita. Maka jagalah hati kita agar tidak dicemari oleh dosa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian ungkapan dari Amsal Soleman dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, meteraikan dalam hati kami, biar kami dapat memberlakukannya. Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami. Engkau tahu anak-anak kami, berkatilah mereka, agar mereka terus bertumbuh dengan sehat, agar mereka terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan Engkau memberi kepandaian bagi mereka, melindungi menjauhkan dari mara bahaya. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan mereka akan hidup lebih baik. Bapa di sorga, Engkau juga melihat segala usaha dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga kami selalu mengerjakan dengan jujur dan benar. Engkau juga tahu Tuhan, dengan segala harapan kami ke depan, biarlah Tuhan kabulkan dengan baik. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh keberadaan saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan hadir, melawat mereka, menyembuhkan, agar mereka boleh sehat kembali. Juga saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dan tantangan yang berat, dengan masalah-masalah, duka, dan juga masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan sebagainya. Dalam segala masalah itu hadirlah Tuhan, agar mereka teguh dan kokoh dan menyaksikan dalam Kristus ada harapan yang indah. Tetapi juga kami tahu Bapa, bahwa hidup kami bukan selamanya berada dalam pergumulan. Ada juga sukacita yang kami rasakan. Biarlah Engkau bekerja dengan kuasa-Mu, sehingga Tuhan di dalam setiap sukacita kami akan mensyukurinya dan memahami itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Bapa di sorga, berkatilah para orang tua kami dalam usia indah. Semoga mereka selalu berbahagia menjalani hari-hari hidup dengan penuh sukacita. Dan berkati juga saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Kiranya damai, sukacita, kebahagiaan terpancar dalam hidup mereka. Bapa di sorga, Engkau memberkati bangsa kami, pemerintah kami, berikan damai sejahtera-Mu untuk kami semua. Dan di saat-saat ini ada bencana banjir yang terjadi di beberapa tempat, termasuk di kota Makassar. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong saudara-saudara kami yang mengalami berbagai macam bencana alam. Kiranya mereka teguh dan kokoh menghadapi situasi ini. Lindungi kami selanjutnya, semoga sepanjang hari ini kami lalui dalam damai Tuhan. Ini doa kami, sendengkan telinga-Mu mendengarkan, kabulkan Tuhan, karena semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih bahwa saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini.
Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.